Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, kami akan membahas materi pendidikan karakter, mata kuliah telaah kurikulum matematika dengan dosen pengampu Ibu Noni Indrawati Ningsih, MPD. Apa sih pendidikan karakter itu? Yuk simak video berikut ini. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Alda Novia Rahma, NIM 20184202004. Kemudian ada Artika Andrianti, NIM 20184202007. Dan yang terakhir saya Yuda Variana, NIM 20184202056. Di sini yang akan kami bahas yang pertama yaitu ada pengertian pendidikan karakter, yang kedua tujuan pendidikan karakter, yang ketiga fungsi pendidikan karakter, dan yang terakhir ada nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan karakter. Ada beberapa ahli yang mendeskripsikan mengenai definisi pendidikan karakter. Yang pertama yaitu Samani dan Haryanto. Dalam bukunya menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Selanjutnya, pendidikan karakter menurut Salahuddin dan Al-Kriyensi. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan moral atau budi pekerti untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, menurut Muhaimin Azad, beliau mendeskripsikan pendidikan karakter yaitu suatu sistem dalam penanaman nilai-nilai karakter yang baik kepada seluruh warga sekolah sehingga memiliki pengetahuan dan tindakan yang sesuai dengan nilai kebaikan. Selanjutnya yang keempat yaitu menurut Zubaidi. Beliau mendeskripsikan pendidikan karakter yaitu segala perencanaan usaha yang dilakukan oleh guru yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter peserta didiknya, memahami, membentuk dan memupuk nilai-nilai etika secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu menurut Wibowo. Beliau berpendapat bahwa pendidikan karakter ialah suatu pendidikan yang digunakan untuk menanamkan dan mengembangkan karakter kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki karakter yang luhur. Setelah memiliki, maka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Dari penjelasan berbagai pendapat para ahli tentang pengertian pendidikan karakter, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan moral atau budi pekerti yang digunakan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter yang baik kepada seseorang, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan tindakan yang luhur. Setelah memiliki, maka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, tujuan pendidikan karakter. Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Hamid dan Saibani 2013 mengungkapkan bahwa pendidikan karakter bertujuan 1. Membentuk siswa berpikir rasional, dewasa, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengembangkan sikap mental yang terpuji.
Yang ketiga, membina kepekaan sosial anak didik. Keempat, membangun mental optimis dalam menjalani kehidupan dengan penuh tantangan. Yang kelima, membentuk kecerdasan emosional. Yang keenam, membentuk anak didik yang berwatak pengasih, penyayang, sabar, beriman, takwa, bertanggung jawab, amanah, jujur, adil, dan mandiri. Yang ketiga, fungsi pendidikan karakter. Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seseorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Pendidikan karakter memiliki 3 fungsi utama. Hal ini diungkapkan oleh Zubaidi yang menjelaskannya sebagai berikut. 1. Fungsi untuk pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter berfungsi agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, fungsi untuk penguatan dan perbaikan. Pendidikan karakter untuk memperbaiki dan menguatkan peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi warganya. Yang ketiga, fungsi penyaring. Pendidikan karakter dapat digunakan agar masyarakat dapat memilih budaya bangsa sendiri dan dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri. Nilai pendidikan karakter. 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter menurut Kemendiknas. Yang pertama, religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah melaksanakan kewajiban beribadah sholat 5 waktu bagi muslim dan ibadah lainnya bagi penganut agama lain, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah atau ritual atau perayaan pemeluk agama lain, saling menjaga kedamaian antar pemeluk agama. Yang kedua, jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah saat seseorang diberikan suatu tugas, ia selalu menjaga sikapnya dengan tidak berbohong dengan menyontek atau menjiplak tugas milik orang lain, tidak menambahkan atau mengurangi kata-kata yang sebenarnya terjadi, dan lain-lain. Yang ketiga, toleran, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah tidak memaksakan pendapat sendiri di atas kepentingan golongan, membiarkan pemeluk agama lain beribadah dengan tenang dan aman, dan lain-lain. Yang keempat, disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah menaati peraturan cara berpakaian yang sopan di tempat tertentu yang formal seperti kantor, universitas, dan lain-lain. Selalu datang tepat waktu saat bekerja, kuliah, ataupun sekolah, dan lain-lain. Yang kelima adalah kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah selalu mengerahkan usaha terbaik dalam melakukan sesuatu, seperti saat mengerjakan tugas-tugas atau berusaha mencapai impian kita, dan lain-lain. Yang keenam adalah kreatif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam berbagai segi dalam memecahkan masalah, sehingga selalu menemukan cara-cara baru, bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik dari sebelumnya.
Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah usaha untuk terus mengasah kemampuan diri, misal dalam bidang kepenulisan dengan mencari pengetahuan baru yang dapat melahirkan pemikiran yang inovatif ke depannya. Yang ketujuh, yakni mandiri. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah mampu melaksanakan tugas sendiri bila masih dapat dilakukan sendiri, tidak selalu mengandalkan orang lain dalam menyelesaikannya. Yang kedelapan, yaitu demokratis. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah melaksanakan kewajiban, tidak hanya menuntut haknya saja. Butir ke-9, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah mencari kosakata bahasa Indonesia yang belum dapat dimengerti maknanya oleh kita dan mencari tahu kebenarannya. Butir ke-10, semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah mengharumkan nama baik bangsa Indonesia dengan menjadi relawan atau berprestasi di kancah internasional maupun mancanegara. Butir ke-11, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari, karena merupakan pedoman hidup penduduk bangsa Indonesia. Butir ke-12, menghargai prestasi. Menghargai prestasi ini adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah memberikan pujian kepada adik yang baru bisa memulai sesuatu yang baru baginya, memberikan selamat kepada teman bila mendapat prestasi. Butir ke-13 adalah bersahabat atau komunikatif, yakni sikap dan tindakan terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun, sehingga tercipta kerjasama secara kolaboratif dengan baik. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah bersikap ramah dan sopan kepada orang tua, teman, dan tetangga, dan orang yang berada di sekitar kita. Butir ke-14 adalah cinta damai. Cinta damai yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana damai, aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau masyarakat tertentu. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah menebar kebaikan kepada orang lain dan tidak membuat ujaran kebencian. Butir ke-15 adalah gemar membaca. Gemar membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah membaca berita yang penting dan dapat memilah bacaan yang benar adanya atau yang hanya hoaks semata. Butir ke-16 adalah peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar kita.
Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah dengan tidak merusak fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, membuang sampah pada tempatnya, dan ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar kita. Butir ke-17 adalah peduli sosial. Peduli sosial yakni sikap dan perbuatannya mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah turut membantu korban bencana alam dengan menggalang dana. Butir ke-18 adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya, berani bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu anak didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan dan penulisan di video ini, mohon dimaklumi. Jika ada yang ditanyakan, silahkan di forum diskusi yang ada di LMS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.